Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru untuk penggunanya yaitu guru. Nah, ini sesuai pemahaman saya ya Bapak Ibu. Jadi, jika ada yang berbeda nanti kita sharing saja. Nah, dalam pengelolaan kinerja ini, jadi SKP yang biasanya itu 1 tahun 1 kali, sekarang dibagi menjadi 2 semester. Yaitu ada periode 1 dari Januari sampai 30 Juni dan periode 2 dari Juli sampai dengan Desember. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh dari praktik pembelajaran dan indikator yang harus Bapak Ibu pilih. Nah, dalam pengelolaan kinerja ini ada 3 tahapannya. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada penilaian. Nah, batas maksimal dari pengajuan perencanaan oleh guru itu sampai 15 atau 20 Januari. Karena nanti akan ditinjau oleh kepala sekolah dan kepala sekolah nanti juga akan mengajukan perencanaan agar bisa di-ACC untuk pelaksanaan SKP-nya. Nah, untuk tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja ini terdiri dari perencanaan ya Bapak Ibu. Pada tahap ini Bapak Ibu harus fokus pada satu indikator yang ada berdasarkan dengan rapor pendidikan yang sudah terintegrasi di PMM. Nah, nanti tampilannya akan muncul ada banyak indikator dan diusahakan setiap guru itu berbeda indikatornya. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh kepada rapor pendidikan. Jadi supaya nanti nilai-nilai yang masih merah atau yang masih kuning bisa ada perbaikannya karena Bapak Ibu guru sudah melaksanakan pelatihan mandiri atau beberapa kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan nilai dari rapor pendidikan itu. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik. Nah, rubriknya ada ya, nanti akan kita bahas juga. Lalu yang ketiga ada penilaian. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian dari guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Nah, untuk sasaran penggunanya, yaitu guru ASN. Mulai bulan Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Kemudian, kepala sekolah sebagai atasan, kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru. Dalam pengelolaan kinerja, KS adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Yang ketiga ada guru non-ASN. Nah, bagi guru non-ASN dianjurkan juga untuk melaksanakan SKP ini ya, agar nantinya mudah-mudahan bisa terbiasa. Lalu ada kepala sekolah sebagai pegawai. Kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai dari tanggal 15 Januari 2024. Nah, untuk halaman beranda pengelolaan kinerja nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu. Berdasarkan perencanaan, lakukanlah observasi kelas dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, nanti jika Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ada observasi kelas terkait tentang praktik pembelajaran yang akan diobservasi langsung oleh kepala sekolah. Kemudian ada beberapa dokumen yang harus dikumpulkan terkait tentang pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan. Dan dokumen lainnya seperti KOSP, kemudian kehadiran kelas, dan perilaku kerja. Nah, yang pertama perencanaan kinerja. 1A, perencanaan rencana kinerja. Nah, nanti tampilan Bapak Ibu jika akan membuka untuk pengajuan akan seperti ini ya. Nanti tinggal diklik saja mulai
untuk memulai mengisi perencanaan Bapak Ibu. Nah, untuk alurnya itu lini masanya ada di bawahnya ya. Januari apa, Februari targetnya apa, Maret kegiatannya apa, April, Mei, dan Juni. Kemudian nanti Bapak Ibu akan ditentukan untuk melihat data diri Bapak Ibu. Pastikan jenjang jabatannya sesuai karena akan memengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali, jadi dimohon untuk bisa lebih teliti ya Bapak Ibu. Jika sudah sesuai, lalu diklik saja data sudah sesuai. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, klik ya, lanjut. Kemudian, di sini ada indikator yang dapat Bapak Ibu pilih untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, diusahakan Bapak Ibu memilih indikatornya itu berbeda ya dari satu guru dengan guru yang lain agar meningkatkan potensi di rapor pendidikan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian bisa dilihat juga ini terkait tentang rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, jadi bisa dilihat ya, mana yang kurang, mana yang cukup, mana yang sudah baiknya. Lalu nanti bisa diklik saya mengerti. Nah, untuk perencanaan kinerja, ya bisa dilihat indikator lainnya. Tapi, Bapak Ibu bisa memilih dimensi yang kuning dan juga yang merah untuk SKP Bapak Ibu. Jika sudah dipilih, langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini ada minimal nilai yang harus Bapak Ibu capai dalam satu semester. Minimalnya itu 32 dan maksimalnya itu 128. Kemudian pilih rencana hasil kerja Bapak Ibu sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu tingkatkan. Kemudian pilih beberapa target kuantitas yang ingin dicapainya. Ya, ada 2 kegiatan misalnya atau 3 kegiatan. Lalu jika ingin menambahkan rencana hasil kerjanya, Bapak Ibu bisa klik tambah. Nah, bukti dukung berbeda-beda tergantung dari RHK atau rencana hasil kerja yang Bapak Ibu pilih. Selanjutnya, Bapak Ibu jika saya salah nih, gak mau yang ini, atau misalnya hanya ingin satu RHK saja, tapi beberapa kegiatan itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pengajuan RHK ini bisa dihapus dan juga ditambahkan. Jangan khawatir ya Bapak Ibu, jangan lupa tentukan juga target kuantitasnya. Jika sudah, klik ke tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan ini, Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu dapatkan di sekolah. Jika ada beberapa tugas tambahan, bisa diklik tambah lagi. Kemudian, ada terkait tentang perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu, pada perilaku kerja yaitu tindakan yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pada halaman perilaku kerja ini, Bapak Ibu dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ada 7 aspek yang dapat diobservasinya. Lalu Bapak Ibu pilih indikator perilaku dan jika semuanya sudah terisi, klik rangkuman. Nah, lalu Bapak Ibu silakan lihat terlebih dahulu rangkumannya. Karena dalam tahapan ini Bapak Ibu masih bisa mengedit dan mengubah RHK yang sudah Bapak Ibu buat ya rencanakan. Gitu. Jika Bapak Ibu sudah yakin, silakan lanjutkan ke lanjut dan ajukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan menerima informasi terkait tentang RHK yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu. Karena RHK yang tadi sudah Bapak Ibu ajukan itu akan dilihat terlebih dahulu oleh kepala sekolah. Lalu jika kepala sekolah sudah menyetujuinya, nanti akan disepakati. Nah, kalau tampilan ini berarti belum disepakati ya Bapak Ibu, karena masih menunggu persetujuan atasan. Nah, lalu jika Bapak Ibu rencananya sudah di ACC oleh kepala sekolah, tampilannya nanti akan berbeda. Nah, kalau misalnya yang tadi tampilannya itu masih jam pasir ya, gambarnya. Kalau misalnya yang sudah di ACC,
nanti akan ada tanda salaman. Berarti sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu silakan cek perencanaan kinerja. Nah, untuk perencanaan kinerja, pelaksanaannya itu, bisa dicek lagi Bapak Ibu ternyata. Cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utama Anda yang sudah disetujui, ya, ke hasil kerja tambahan. Nah, misalnya ada yang diubah atau ada yang tidak, nanti akan ada catatannya ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama itu tidak ada catatan dari kepala sekolah, jadi sudah langsung di ACC. Dan untuk yang nomor 2, ada penyesuaian dari atasannya ya Bapak Ibu, terkait tentang rencana hasil kerja yang keduanya. Jika sudah, lalu ke hasil kerja tambahan. Nah, untuk hasil kerja tambahan yang sudah disetujui oleh atasan itu tidak ada perubahan nih Bapak Ibu. Kemudian perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja ini ada penyesuaian. Artinya kepala sekolah mengubah rencana hasil kerja Bapak Ibu gitu. Lalu silakan untuk diperhatikan dan dilanjutkan untuk disepakati ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah pelaksanaan kinerja. Nah, nanti akan kita bahas di video yang lain ya Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini silakan Bapak Ibu buat rencana kinerja sampai dengan disepakati ya antara Bapak, Ibu, dan kepala sekolah. Nah, untuk rincian dari RHK yang sudah saya buat, nanti akan saya sharekan sesuai dengan apa yang saya ajukan kemarin ya Bapak Ibu. Gitu. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, silakan disimak video selanjutnya.